warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kisah sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Para sahabat itu manusia yang direkomendasikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti. Para sahabat itu dipuji oleh pemilik alam semesta ini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah cantumkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Sahabat Nabi dikenal sebagai orang-orang yang mulia karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan ajaran yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak pernah membantah apapun perintah Nabi karena mereka tahu bahwa perintah Nabi adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, salah satu sahabat Nabi yang dikenal paling kaya di masa tersebut. Tidak ada sahabat Rasulullah yang lebih kaya dibandingkan dirinya. Di samping kaya, beliau juga dinobatkan oleh Rasulullah, yakni sebagai salah satu sahabat yang dipastikan akan masuk surga. Namun demikian, meskipun beliau dikenal sebagai sahabat terkaya, beliau tidak pernah berfoya-foya dengan hartanya. Bahkan beliau selalu menangis dan merasa gundah dengan harta yang beliau miliki. Sehingga Abdurrahman bin Auf bercita-cita untuk menjadi orang yang miskin. Tak jarang beliau menghabiskan hartanya hingga tak bersisa. Namun Allah Subhanahu wa taala malah menakdirkan hartanya kian bertambah dan melimpah. Dan bagaimanakah kisah Abdurrahman bin Auf yang selalu menangis karena kekayaannya? Saksikan selengkapnya video ini sampai usai. Siapakah Abdurrahman bin Auf ini? Beliau adalah termasuk pembesarnya sahabat Nabi. Nama aslinya ketika jahiliyah adalah Abdul Amar, yakni hambanya Allah. Dalam suatu riwayat, namanya adalah Abdul Ka'bah, yang artinya hambanya Ka'bah. Namun ketika beliau masuk Islam, namanya diganti oleh Nabi SAW menjadi Abdurrahman, yang memiliki arti hambanya Ar-Rahman, hambanya Allah Ar-Rahman, hambanya Allah yang Maha Pengasih. Dan sejak itulah beliau dipanggil Abdurrahman. Beliau berasal dari suku Quraisy dan beliau juga pernah ikut perang Badar. Beliau juga termasuk yang awal-awal masuk Islam. Dan inilah beberapa keutamaan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Keutamaan Abdurrahman bin Auf yang pertama. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 10 sahabat yang dipersaksikan Rasulullah masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Talhah bin Ubaidillah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Mereka adalah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Itu adalah keutamaan pertama Abdurrahman bin Auf, yakni dijamin masuk surga. Adapun keutamaan Abdurrahman bin Auf yang kedua, Rasulullah pernah berdoa khusus untuk Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya minuman dari mata air surga. Dalam suatu riwayat dikisahkan dari Ummu Salamah, yakni istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah berkata kepada istri-istrinya, sesungguhnya orang yang penyayang kepada kalian setelah kematianku nanti ada seorang yang jujur dan orang yang berbakti. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah air minum kepada Abdurrahman bin Auf dari mata air surga. Dan nubuat Rasulullah ini terjadi. Ketika Rasulullah wafat, sahabat Nabi yang paling perhatian kepada istri-istri Rasulullah adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Dikisahkan Abdurrahman bin Auf pernah menjual tanahnya seharga 40.000 dinar. Kemudian beliau membagi-bagikan uang tersebut kepada para fakir miskin dari Bani Zuhrah, orang-orang yang membutuhkan, dan kepada ummahatul mu'minin, yakni para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, yaitu putranya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ya Abu Salamah, ayahmu Abdurrahman bin Auf dulu didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah memberikan air minum kepada Abdurrahman bin Auf dari mata air surga. Selanjutnya, keutamaan Abdurrahman bin Auf yang ketiga.
Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari ahli Badar. Beliau pernah ikut perang Badar, dan mereka yang ikut perang Badar dijamin masuk surga. Keutamaan Abdurrahman bin Auf yang keempat adalah bahwa beliau termasuk salah satu dari 6 orang yang ditunjuk menjelang wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang mana ditugaskan untuk menentukan siapa yang akan menjadi khalifah setelahnya. Karena kita tahu bahwa Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lulu'ah al-Majusi saat beliau mengimami sholat subuh. Adapun di antara 6 orang tersebut, mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Maka ketika memilih siapa yang akan menjadi khalifah setelah Sayyidina Umar, Abdurrahman bin Auf mengusulkan untuk menyederhanakan pilihan menjadi 3 orang. Akhirnya Zubair bin Awam mengatakan bahwa dia mundur dan memberikan haknya kepada Ali bin Abi Thalib. Thalhah bin Ubaidillah juga mengatakan bahwa dia juga mundur dan memberikan haknya kepada Utsman bin Affan. Sa'ad bin Abi Waqqas juga mundur dan beliau memberikan haknya kepada Abdurrahman bin Auf. Akhirnya yang tinggal hanya 3 orang saja, yaitu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ini memudahkan caranya atas usulan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Setelah itu Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Saya juga mundur." Masya Allah. Jadi tinggal 2 sahabat yang masih tersisa, yakni Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, sesungguhnya engkau adalah kerabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau adalah menantunya Rasulullah, karena Sayyidina Ali adalah suami dari Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Ali, nanti kalau seandainya yang tertunjuk menjadi khalifah adalah Utsman, maka wajib bagimu untuk mendengarkannya dan patuh kepadanya. Tidak boleh berontak, harus patuh kepada Utsman. Tapi kalau seandainya kamu yang terpilih menjadi khalifah, wajib bagimu untuk menyertakan Utsman dalam setiap permusyawarahan." Begitu juga yang dikatakan Abdurrahman bin Auf kepada Sayyidina Utsman bin Affan, "Wahai Utsman, nanti seandainya Ali yang menjadi khalifah, kamu wajib mendengarkannya dan juga patuh kepadanya. Tapi seandainya kamu yang terpilih menjadi khalifah, maka kamu harus menyertakan Ali di setiap permusyawarahan." Kemudian Abdurrahman bin Auf bertanya kepada orang-orang Muhajirin dan juga orang-orang Ansar. Tidak ada satupun kecuali semuanya ditanya oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, siapakah yang akan dijadikan khalifah antara Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Maka hampir semua sepakat mereka lebih mengutamakan Utsman bin Affan. Maka terpilihlah Utsman bin Affan menjadi khalifah setelah Sayyidina Umar ibnul Khattab, khalifah ketiga Islam yang dibaiat oleh Abdurrahman bin Auf, dan Sayyidina Ali pun membaiat Sayyidina Utsman, dan seluruh sahabat juga membaiat Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Begitulah kepiawaian Abdurrahman bin Auf menyederhanakan masalah. Jika seandainya beliau mau menjadi khalifah, beliau juga berhak dan beliau bisa. Beliau punya ilmunya dan kapabilitas di bidang itu, dan beliau ditunjuk oleh Sayyidina Umar karena Sayyidina Umar tahu bahwa Abdurrahman itu orang hebat. Adapun keutamaan Abdurrahman bin Auf yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membela Abdurrahman bin Auf. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau menceritakan, dahulu antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf pernah ada satu masalah. Maka Khalid mencela Abdurrahman bin Auf. Ketika Rasulullah mendengar Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membela dan bersabda, "Janganlah engkau mencela sahabatku. Demi Allah, seandainya engkau berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mampu mengalahkan 1 mud sedekahnya sahabat atau setengah mud sedekahnya sahabat." Siapakah yang tidak kenal dengan sosok Khalid bin Walid, ahli strategi perang di masa jahiliyah dan juga setelah memeluk agama Islam? Dan yang dibela oleh Nabi adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Berarti Abdurrahman bin Auf kalau tidak sebegitu mulianya, tidak mungkin sampai mengalahkan Khalid bin Walid. Dan keutamaan Abdurrahman bin Auf yang keenam, Rasulullah pernah mengabarkan bahwa Abdurrahman bin Auf itu mati syahid. Rasulullah pernah naik bukit Qira, kemudian bukit itu mengguncang. Rasulullah mengatakan, "Tenanglah wahai Qira, sesungguhnya di atasmu ada utusan Allah, di atasmu ada As-Siddiq, dan di atasmu ada orang-orang yang mati syahid." Ada utusan Allah, maksudnya Rasulullah. Ada As-Siddiq, maksudnya Abu Bakar. Dan ada orang-orang yang mati syahid, maksudnya waktu itu Rasulullah di atas bukit bersama Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk juga Abdurrahman bin Auf ada di sana. Kemudian keutamaan Abdurrahman bin Auf yang ketujuh,
Rasulullah SAW pernah diimami oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Jadi Rasulullah pada saat itu menjadi makmum. Ceritanya begini, pada perang Tabuk, Rasulullah keluar dari rombongan untuk buang hajat. Kemudian para sahabat menunggu Rasulullah. Rasulullah pun tidak balik-balik. Sedangkan subuh sudah hampir habis. Maka akhirnya para sahabat menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam. Maka sholatlah Abdurrahman bin Auf bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Ternyata dalam satu rakaat Rasulullah pun datang. Rasulullah datang dalam keadaan para sahabat sudah sholat dan diimami oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dapat satu rakaat, akhirnya Rasulullah ikut sholat. Dan di rakaat kedua, Abdurrahman bin Auf melakukan salam. Setelah itu Rasulullah berdiri untuk menyelesaikan rakaat yang kedua. Maka para sahabat langsung menoleh ke belakang dan dilihatnya, ternyata Rasulullah menjadi makmum. Pada saat itu para sahabat merasa bersalah dan ketakutan. Setelah itu Rasulullah pun selesai sholat. Rasulullah menghadap ke para sahabat dan Rasulullah bersabda, "Yang kamu lakukan itu benar." Rasulullah membenarkan itu dan Rasulullah iri kepada para sahabat yang sholat tepat waktu. Sedangkan Rasulullah ada uzur hingga beliau SAW terlambat. Saat Rasulullah hijrah ke kota Madinah, sesampainya di sana, yang dilakukan Rasulullah secara garis besar ada 3 hal. Yang pertama adalah membangun Masjid Nabawi, yakni sebagai pusat ibadah dan musyawarah. Yang kedua adalah mempersaudarakan muhajirin, yakni pendatang dari Mekah, dengan orang-orang Ansar, yaitu penduduk asli Madinah, di mana setiap muhajirin diberi saudara dari kalangan Ansar. Bahkan jika salah satu dari mereka meninggal, yang satu lagi mewarisi sesuai dengan aturan Islam. Termasuk juga Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan dengan Su'an bin Ar-Rabi, seorang kalangan Ansar yang kaya di Madinah. Su'an bin Ar-Rabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, "Wahai saudaraku Abdurrahman, kita sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah. Saya akan membagi 2 hartaku. Separuh hartaku ini kuserahkan untukmu. Dan aku punya 2 istri. Pilihlah yang menurutmu paling menakjubkan bagimu, maka akan kuceraikan dia. Jika sudah selesai masa iddahnya, maka nikahilah dia." Ini menunjukkan totalitasnya orang-orang Ansar dalam membantu sahabat muhajirin. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an menolak tawaran ini dan mengatakan, "Wahai saudaraku, semoga Allah memberkahi istri-istrimu dan hartamu. Tolong tunjukkan aku jalan ke pasar. Aku ingin berdagang." Abdurrahman bin Auf adalah seorang pedagang yang ulu. Tangannya terampil dalam berdagang, sehingga seandainya jika ia membuka batu, pasti akan menemukan emas di dalamnya. Begitulah umpamanya, saking berkahnya kelebihan sahabat ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdurrahman bin Auf termasuk orang kaya raya yang rajin bersyukur. Kekayaannya begitu melimpah sampai saat beliau meninggal dunia, beliau meninggalkan hartanya berupa 1000 unta, 3000 kambing dan 100 kuda, yang semuanya digembalakan di daerah Baqi, dekat Masjid Nabawi. Beliau juga memiliki lahan pertanian yang luas, yakni di daerah sekitar Madinah. Jadi Abdurrahman bin Auf ini adalah orang kaya yang dermawan dan rajin dalam bersedekah. Bahkan Abdurrahman bin Auf pernah memerdekakan 3000 orang, hal yang sangat luar biasa. Suatu hari Abdurrahman bin Auf diberi makanan padahal sedang berpuasa. Saat itu beliau mengatakan, "Mus'ab bin Umair telah terbunuh padahal dia lebih baik dariku. Ketika dia meninggal, tidak ada kafan yang menutupinya selain kain burdah. Apabila kain itu ditutupkan di kepalanya, kakinya terlihat, dan apabila kakinya ditutup dengan kain itu, kepalanya yang terlihat. Juga demikian dengan Hamzah, dia juga terbunuh, padahal dia adalah lebih baik daripada aku. Saat dia meninggal, tidak ada kafan yang menutupinya selain burdah. Aku khawatir akan balasan kebaikan-kebaikanku diberikan di dunia ini," kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Beliau khawatir dengan akhiratnya. Kemudian beliau menangis selalu meninggalkan makanan tersebut. Dan saat beliau mau meninggal di pembaringannya, Abdurrahman bin Auf, maka kedua matanya mengalirkan air mata. Beliau menangis dan lisannya berucap, "Sesungguhnya aku takut tertahan untuk berjumpa sahabat-sahabatku karena banyaknya harta yang aku miliki." Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketentraman kepadanya dan wajahnya berbinar-binar dengan cahaya, seolah-olah beliau mendengar sesuatu yang menyejukkan yang dekat dengannya, seperti beliau mendengar suara sabda Rasulullah SAW di masa lalu, "Abdurrahman bin Auf fil jannah," Abdurrahman bin Auf di surga. Akhirnya Abdurrahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah, di mana saat itu usianya 72 tahun, dan beliau dikebumikan di daerah pemakaman Baqi. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu an ikut menyalatkannya. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.